Aku nggak kaget sih, maksudnya aku nggak kaget ada berita seperti ini lagi karena aku udah terlalu sering mendengar, apalagi waktu pas saat kita masih sama-sama juga ada lah masalah-masalah. Kemarin lusa aku dikasih tahu, pas aku baca cuma senyum aja sih. Hari ini kita membuka laporan polisi terhadap Saudara Vicky Prasetyo atas perbuatan dugaan tindak pidana penipuan terhadap klien kami dalam proyek mini soccer dan juga konstruksi jalan beton yang ada di Jalan Lingkar Tanjung Pura. Dia itu dia orang tua, udah bukan anak baru kemarin lagi yang 29 my age apa 20 apalah kayak gitu-gitu. Jadilah sosok yang lebih baik, bukan hanya di lisannya aja tapi keseharian pun juga. Jangan hanya bicara berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang dia pelajari di pesantrennya itu cuma sampai ke mulutnya aja, tapi dilakukan secara di kesehariannya beliau gitu. Jangan cuma bisa bicara depan orang baik tapi kesehariannya beliau tidak menunjukkan bahwa dia tuh orang baik. Mengejutkan, artis sensasional papan atas tanah air, Vicky Prasetyo, kembali terbelit konflik hukum. Usai dilaporkan seorang kontraktor bernama Omri Manurung atas dugaan penipuan sebesar 1,8 miliar rupiah yang mengatasnamakan pembangunan sebuah kompleks olahraga. Mirisnya, ini bukanlah kali pertama bagi Vicky terseret dalam kasus penipuan. Ia sederet nama dari kalangan selebriti seperti Zaskia Gotik dan Angel Elga hingga mantan istrinya Vivi Paris. Sebelumnya telah mengklaim bahwa mereka merupakan korban dari dugaan tipu daya yang dilakukan pria kelahiran tahun 1984 itu. Mirisnya lagi, kontroversi terbaru yang menimpanya itu datang dalam waktu yang terbilang sangat buruk. Bagaimana tidak, pada kontestasi pemilihan legislatif yang digelar pertengahan bulan Februari lalu, Vicky Prasetyo merupakan salah satu nama selebriti yang harus gigit jari usai gagal melenggang ke Senayan. Tak main-main, salah satu mantan istri Vicky Prasetyo yakni Kalina Oktarani lantas buka suara terkait aksi Vicky yang lagi-lagi terseret kasus dugaan penipuan. Ia pun lantas berharap Vicky Prasetyo dapat memetik pengalaman berharga dari kejadian ini. Lantas, apa harapan-harapan Kalina Oktarani terhadap sang mantan suaminya itu? Serta benarkah pula Kalina sama sekali tidak terkejut mendengar kabar dilaporkannya Vicky? Aku nggak kaget sih, maksudnya aku nggak kaget ada berita seperti ini lagi karena aku udah terlalu sering mendengar, apalagi waktu pas saat kita masih sama-sama juga ada lah masalah-masalah. Kemarin lusa aku dikasih tahu, pas aku baca cuma senyum aja sih. Nah, termasuk saya salah satunya ya yang makan omongan. Aku sih pernah waktu itu dia mau bikin waktu itu sama salah satu temen aku juga gitu, henti dulu gitu ya, vakum dulu. Tapi ya udah, habis itu aku nggak tahu lagi. Dan setelah aku pisah sama beliau ternyata memang dilakuin lagi. Cuma balik lagi, aku di sini bukan ranah aku untuk mengomentari bahwa dia bagaimana, dia ini, dia itu gitu. Karena pas saat pelaksanaannya kan aku sudah nggak sama dia ya. Jadi ya buat aku kalau misalkan aku terlalu banyak memberikan statement nanti salah tuh. Jadinya ya sangat disayangkan aja ada masalah yang kurang lebih sama dan hampir serupa dengan masalah-masalah sebelumnya sampai terjadi lagi gitu. Dan gak jauh masalah itu kan pasti dari uang dan uang. Iya, di mata orang itu salah aja gitu. Nah, kalau yang sekarang kamu ikut-ikutan? Sangat menyayangkan aja sih, sangat menyayangkan. Kenapa sih harus, katanya kan beliau tahu agama. Katanya beliau tuh belajar tentang agama, keluaran pesantren. Kan tahu dong, harusnya kalau misalkan memakan yang bukan haknya kita harusnya tahu hukumnya apa kalau dalam agama kita gitu, agama Islam gitu ya. Nah, dan saya tahu beliau tuh sadar gitu loh, itu aja. Jadi kalaupun memang merasa tidak bersalah, kalau cuma satu kali melakukan, oke, kita masih bisa memaklumi. Tapi kalau sudah berkali-kali, nah kita harus bertanya siapa sih di sini sebenarnya yang bersalah gitu kan. Jadi kita nggak usah lah ngomong siapa salah dan siapa benar, tapi
kan akan ada orang yang akan ada korban lah di sini ibaratnya gitu. Nah, apa nggak memikirkan itu gitu loh? Ya udahlah gitu. Dan kalaupun memang dia merasa benar, ya udah coba keluarkan bukti yang benar-benar bukti konkret, jangan cuma bukti yang buatan atau kayak gimana. Gitu. Pada kenyataannya kan memang apapun itu masalah pasti uang kan, gitu. Kayak waktu sama aku aja waktu itu sempat ada masalah, tapi alhamdulillah uang aku kembali. Kalau dibilang banyak tanggungan kan yang ditanggung sama dia juga udah pada besar ya sebenarnya. Kenapa nggak mencari uang sendiri-sendiri gitu ya? Dan sudah berkeluarga juga, kenapa harus dia semua yang nanggung gitu? Ya kita nggak bisa memaksakan kehendak orang untuk menilai kita kan. Yang penting mereka udah ngebuang waktunya hanya untuk mau memikirkan kita, itu poin aja buat aku gitu. Terserah lah mereka mau bilang ini apalah gitu. Tolonglah jangan diulangin lagi hal seperti itu gitu loh, karena kan yang dirugikan banyak orang. Kalau memang itu benar ya, Dia orang tua, udah bukan anak baru kemarin lagi yang 29 my age apa 20 apalah kayak gitu-gitu. Ya Tuhan menciptakan dua tangan untuk kita nggak akan mampu menutup jutaan mulut orang yang akan membicarakan tentang kita ya. Jadi dua tangan ini cukup menutup dua telinga. Jadilah sosok yang lebih baik, bukan hanya di lisannya aja, tapi keseharian pun juga. Jangan hanya bicara berdasarkan Al-Quran, berdasarkan apa yang dia pelajari di pesantrennya itu, cuma sampai ke mulutnya aja, tapi dilakukan secara di kesehariannya beliau gitu. Jangan cuma bisa bicara depan orang baik, tapi kesehariannya beliau tidak menunjukkan bahwa dia tuh orang baik. Beliau adalah orang yang baik dalam arti ada sisi baiknya lah menurut aku gitu ya. Nggak semua orang punya sisi jahat kan ya, tapi sangat disayangkan aja kalau misalkan terjadi lagi kayak tadi aku bilang, masalahnya nggak jauh beda gitu. Ujung-ujungnya uang, dan juga sampai ada korban lagi yang menurut aku masih bisa percaya gitu kan. Cuma ya aku sih berharap apapun nanti gitu, apapun masalahnya, apapun yang sekarang sedang terjadi, semoga kasusnya dapat diselesaikan secara damai, dan juga kalau misalkan menempuh pengadilan ya berjalan dengan baik lah gitu. Nggak ada yang namanya ada ya kayak dulu lagi yang kayak drama lagi atau apa lagi. Ya ikutin aja lah, kalau misalkan memang hukum itu sudah menentukan ini, ya udah diikutin, dijalani aja. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi, visit di cumi-cumi.com. Sebelum melibatkan pihak kepolisian, kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Vicky Prasetyo sebenarnya telah terlanjur viral di media sosial dan menjadi topik panas pembicaraan masyarakat. Namun, pada hari Sabtu 2 Maret 2024 lalu, Omri Manurung dengan didampingi kuasa hukumnya, Alex Safri Winando, akhirnya secara resmi membuat laporan. Kasus itu sendiri dimulai dengan sebuah kerjasama antara Omri Manurung dan Vicky untuk pembangunan sebuah kompleks olahraga yang ironisnya diberi nama sesuai dengan julukan Vicky, yaitu Gladiator Arena. Sayangnya, kala pembangunan telah mencapai 50%, Vicky diduga tak kunjung melakukan pembayaran kepada Omri. Omri sendiri menjelaskan bahwa dirinya telah memberikan kelonggaran dan menunjukkan itikat baik kepada Vicky. Sayangnya, mantan suami Angel Elga itu tidak menyambut itikat baiknya dan diduga hanya memberikan janji manis setiap kali Omri muncul untuk menagih haknya. Lantas, benarkah bergulirnya kasus ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada diri Omri namun juga kepada buah hatinya? Serta benarkah pula imbas dari kerjasamanya dengan Vicky, Omri Manurung terancam kehilangan mobil dan rumah kediamannya? Saya udah, kalau secara nilai sudah cukup besar, Pak. Sudah cukup besar yang kami keluarkan dari pekerjaan itu. Mungkin sudah tahu ada 2 unit mobil, rumah kita pun sudah akan disita orang karena kita pakai uang orang sebenarnya ya. Kita pinjam duit teman-teman karena kepercayaan, ada lihat project, karena itu tadinya orang pikir oh itu artis, pasti berpikir kan ada uangnya gitu ya. Yang pastinya karena tidak ada pembayaran sesuai yang dijanjikan beliau,
pasti kita kesulitan. Masih ada beberapa yang belum kita selesaikan, dan itu banyak tekanan sebenarnya buat kita sendiri. Karena atas janji-janji beliau sudah berulang kali, dan kita juga sampaikan beberapa pekerja kita, baik ada supplier itu, ada yang masih memberikan tekanan kepada kita kalau itu tidak diselesaikan. Makanya saya mengejar beliau selama ini, karena tidak ada etikat baik, makanya saya sampaikan kepada kuasa hukum kami. Apa yang disampaikan itu mungkin itu yang terbaik. Respon keluarga sebenarnya sih, kita nyampaikan ini nggak enak juga kan, karena posisinya gini. Apalagi kalau anak-anak kita di rumah, kan kita kan datang gitu, Pak mobilnya mana? Kok mobil nggak ada? Kan pengen jalan-jalan gitu ya Mas ya. Mungkin semua kita punya keluarga, punya anak, di saat kita sesuatu itu bekerja, kita punya sesuatu, tiba-tiba yang punya kita miliki itu nggak ada lagi. Anak-anak kita kan sedih, Pak ayo dong Pak, kita mau jalan-jalan, mobilnya mana? Itu kan sedih banget perasaan kita kan. Mungkin kita semua ini punya anak lah, yang kadang-kadang kalau kita punya masalah pasti kita simpan dong ya kan. Kita nggak mau cerita seperti apa anak-anak kita masih kecil gitu. Akhirnya saya bilang, sabar ya nak, mobil kita masih dipakai sama. Hari ini kita membuka laporan polisi terhadap Saudara Vicky Prasetyo atas perbuatan dugaan tindak pidana penipuan terhadap klien kami dalam proyek mini soccer dan juga konstruksi jalan beton yang ada di Jalan Lingkar Tanjung Pura. Kerugian yang dialami oleh klien kami sebesar Rp1.841.800.000 untuk 3 pekerjaan, 2 unit mini soccer dan juga 1 unit konstruksi jalan beton di lokasi proyek tersebut. Proyek sudah mulai berjalan dari tanggal 12 September 2023 sampai dengan di Oktober 2023 dan juga selesainya 50% di Desember 2023. Seharusnya proyek ini kelarnya kapan nih Bang harusnya Bang? Seharusnya kelar di bulan Desember 2023. Namun ada kendala karena Saudara Vicky tidak bayar, maka klien kami juga keberatan untuk melanjutkan pekerjaan ini. Yang berhak untuk menghakimi seseorang itu bersalah atau tidak, yang menentukan adalah pengadilan. Pengadilan pun itu ada prosesnya. Hari ini kan kita buat laporan polisi berkaitan karena kami menilai Saudara Vicky Prasetyo tidak memiliki itikat baik untuk membayar kontrak itu pada klien kami. Nah, sudah berulang kali kami juga sudah mengirimkan somasi. Klien kami selalu berchatting dengan WA, baik dari pihak keluarganya maupun dengan Saudara Vicky. Namun hari ini, sampai dengan hari ini uang itu belum dibayarkan. Oleh karenanya, ini jalan terakhir bagi klien kami untuk membuka laporan polisi di Polres Karawang. Kalau perdamaian itu bukan merupakan adanya perdamaian, bukan menghentikan daripada proses penyelidikan, bukan menghentikan proses pemeriksaan, gitu loh. Artinya, walaupun ada perdamaian, perkara ini tetap kita lanjutkan ranah hukum. Beberapa kali kita sampaikan, Pak tolong, dan saya sampaikan secara WhatsApp, saya mohon Pak petunjuknya. Kita nggak mau ribut-ribut, kita nggak mau masalah-masalah. Saya mohon petunjuknya sesuai dengan arahan Bapak. Itu selalu saya sampaikan, tapi selalu beliau janji ya seperti yang disampaikan kuasa hukum kami, hanya ya saya turunkan, saya kasih, saya turunkan, saya kasih gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakuin lagi? Akhirnya ya mungkin ini ya jalan terbaik. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Tak dapat dipungkiri, kisah drama kehidupan sosok Vicky Prasetyo yang dikenal sebagai pujangga cinta lewat aksi manis bujuk rayunya kepada kaum hawa itu juga terkenal luas karena banyaknya noda hitam kisruh hukum di lembaran sepak terjangnya. Bahkan imbas kasus perseteruannya dengan Angel Elga, Vicky harus mendekam di penjara selama 4 bulan lamanya. Usut punya usut, hal itu bukan pula pengalaman pertama bagi Vicky di balik jeruji besi. Ia
Pria yang sering kali mendapuk dirinya sebagai sang gladiator itu nyatanya telah 5 kali merasakan pengalaman serupa. Lantas, seperti apa komentar seorang psikolog terhadap aksi Vicky yang kerap kali dihukum atas kasus yang serupa? Serta bagaimana pula pandangan ahli soal psikologi dari Vicky Prasetyo? Lebih ke mungkin kalau edik itu adiksi ya, tapi kalau ini kan perilaku yang diulang. Karena satu, bisa jadi secara mental bisa dipastikan ya, bukan bisa jadi ya, bisa dipastikan mentalnya ini kan ada pelemahan atau ada suatu bukan gangguan jiwa. Saya bilang bahwa orang pada mental yang lemah itu bukan berarti dia punya gangguan jiwa, bukan. Mentalnya bukan sakit juga, tapi ada hal-hal yang men-trigger dia. Satu, orang kurang perhatian itu juga akan melakukan hal yang sama. Ya, akhirnya gimana ya caranya gitu ya. Dan dia melakukan hal seperti itu dengan santainya dan tidak punya beban gitu loh. Ada seperti itu. Nah, saya praktisi mental, saya akan mengomentari yang sisi-sisi fokus mentalnya. Pada dasarnya, kegiatan apapun yang sekarang itu terlihat atau berdampak negatif, itu sebenarnya dari aku itu akumulasi, ya. Dari mungkin bisa jadi aku ulangi lagi, mungkin kurang perhatian dan lain sebagainya lah ya. Mungkin itu nggak saya jelaskan. Tapi seperti gini, kalau kita di dalam lingkup kecil aja itu membiarkan hal itu dan itu menjadi tradisi atau budaya keluarga bahwa hal itu hal yang biasa atau sebagai mungkin bahkan sampai ada ironisnya tuh itu mata pencarian kan gitu ya, bisa jadi gitu loh, dan itu bagi mereka sah-sah saja gitu loh. Makanya ada orang yang obsesi langsung ambisi itu menghalalkan segala cara itu bagi mereka juga halal tapi bagi orang menyakitkan. Ini beda persepsi aja, lagi-lagi itu dimulai dari keluarga. Saya lihat memang keluarganya ini nggak ada rasa jerahnya ya, nggak ada efek jerahnya juga gitu. Dengan berkali-kali Vicky Prasetyo ini melakukan kejahatan dan didukung oleh keluarganya. Dan saya tuh tahu banget, saya kenal mereka semuanya. Itu yang harus dipahami bahwa ketika kita sudah mulai merugikan orang, ya artinya keberadaan kita ini sudah fungsi kita itu sudah gagal. Kita ngomong konsep berteman aja ya, apalagi itu partner kan gitu. Berteman aja tidak boleh saling merugikan kan gitu ya, atau saling menguntungkan. Kalau satu rugi satu untung berarti konsep berteman kita gagal kan gitu ya. Apalagi dalam hal kerjasama, saya rasa seperti itu juga menjadi wawasan yang sangat harus dipahami. Kalau sudah ada kecurangan di antara satu, terus itu dilakukan yang berkali-kali, otomatis kan kita sudah bisa mendeteksi diri kita bahwa sebenarnya mental saya lagi bermasalah ini. Saya harap sudahlah gitu, sudah hentikan dan legowo mengaku kesalah dan udah jangan lagi berdalih ayat-ayat apa segala macam, hati-hati loh gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.